Oke, untuk lanjutan dari kitab Nehemia, kali ini kita akan membahas tentang kitab Ester. Kitab Ester ini cukup menarik nih teman-teman nih. Jadi menariknya gimana? Karena kebanyakan penulis Alkitab itu adalah laki-laki. Namun untuk kitab Ester ini orang percaya atau para orang yang belajar tentang kitab Ester ini yakin gitu kalau yang nulis kitab Ester itu adalah Ester sendiri. Nah, tapi fakta-fakta menarik apa sih yang bisa kita lihat dari kitab Ester? Untuk kali ini kita akan membahas tentang beberapa fakta menarik dari kitab Ester yang mungkin teman-teman belum pernah dengar atau teman-teman belum dengar lah istilah seperti itu. Kitab ini termasuk kitab yang unik teman-teman. Kenapa? Karena selain nggak nyebut nama Tuhan, jadi nama Tuhan tuh nggak disebut gitu di kitab ini. Kitab ini juga nggak bersinggungan dengan nama-nama besar lainnya di PL seperti Abraham dan Daud. Jadi ibaratkan di kitab Keluaran itu ada yang dibilang Musa, misalkan di kitab Tawarikh ada tentang raja-raja, di kitab raja-raja juga ada raja-raja. Tapi di kitab Ester ini nggak menyinggung gitu nama-nama tokoh-tokoh Alkitab atau tokoh-tokoh yang ada di zaman-zaman sebelumnya. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan Yesus, terus murid-muridnya, dan Paulus juga mengutip PL, maka kitab Ester ini termasuk kitab yang sama sekali tidak dikutip oleh penulis dan tokoh PB saat itu. Atau bahkan menurut catatan yang dibuat oleh Abek dan kawan-kawan dalam penelitian mereka tentang naskah-naskah Laut Mati, kitab Ester ini satu-satunya manuskrip yang tidak ditemukan di dalam gua-gua di Qumran. Tapi walaupun demikian, ketidakjelasan nama penulis kitab ini siapa, ini nggak mengurangi gitu kredibilitas isi kitab ini sebagai naskah yang dikanonkan, yang pesan-pesannya juga bisa kita terima sebagai sebuah kitab yang pesan-pesannya juga sama, yang kita bisa ambil maknanya seperti di kitab lain juga. Narasi dari kitab Ester ini atau tulisan-tulisan dari kitab Ester ini menggambarkan tentang sebuah gambaran, metode, cara kerja, atau kehadiran dan pembelaan bagaimana penyelamatan Tuhan itu nyata kepada umatnya gitu. Jadi bagaimana cara Tuhan, walaupun kitab ini nggak bicara secara eksplisit tentang Tuhan, tapi kitab ini membicarakan tentang bagaimana cara Tuhan itu menyelamatkan umatnya gitu. Secara tindakan yang ada di kitab ini. Kita mau tahu gimana sih cara Tuhan menyelamatkan orang-orang di kerajaan saat itu, tapi di kitab sendiri nggak nulis nama Tuhan gitu, unik. Jadi persoalan yang muncul di kitab ini itu bukan aspek sejarah di dalam sebuah teksnya gitu, tetapi sejarah bagaimana teks ini atau kitab ini dikanonkan. Jadi menurut salah satu sumber yang kami cari itu bernama Reuter, beliau berbicara jadi salah satu masalah dari kitab Ester ini adalah yang cukup major atau cukup disorot adalah kitab ini nggak nyebut nama Tuhan gitu. Tapi tindakan ini memberi ruang yang cukup lebar gitu untuk menyatakan bahwa kitab ini sebenarnya nggak bisa dikanonkan gitu, karena kitab ini nggak menyebut nama Tuhan. Tapi ada salah satu sumber juga yang bernama Gregory R. Goswell dalam artikelnya berjudul Menghindari Tuhan dari Ester. Itu yang dikutip juga oleh Reuter berpendapat bahwa ketiadaan nama Tuhan di dalam kitab tersebut bukanlah sebuah kesalahan, melainkan strategi sastra yang sengaja dibuat agar perhatian pembaca ini terpusat pada inisiatif manusia dan model perjuangan. Jadi ketiadaan nama Tuhan ini bukan sebuah masalah ternyata. Kalau menurut para ahli ini, jadi ini bukan sebuah masalah, melainkan ini strategi sastra. Strategi sastra itu seperti kayak sebuah trik untuk menonjolkan Tuhan, tapi tidak disebut nama Tuhannya gitu. Tapi yang ditonjolkan apa? Yang ditonjolkan adalah model perjuangan si Esternya. Inisiatif manusia Esternya ini yang ditonjolkan sebagai gambaran dari pribadi Tuhan. Jadi walaupun nama Tuhan nggak dibilang di sini, nama Tuhan nggak disinggung di sini, tapi sang penulis ini mau menonjolkan si Ester ini sebagai tangannya Tuhan dalam tanda kutip, atau sebagai pelaksana mandat Tuhan. Karena kita tahu bahwa Ester ini sebagai ratu yang adil yang membela bangsanya saat itu agar tidak dibunuh. Ini menjadi gambaran atau menjadi pandangan bahwa Tuhan bekerja melalui manusia Ester ini, Ratu Ester ini. Kitab Ester ini strategi adalah dia menggunakan narasi, menggunakan cerita saat itu. Karena kalau teman-teman baca kitab Ester itu full, atau bisa dibilang sebagian besar itu isinya cerita bagaimana Ester dipilih sejak awal, terus Ester
duduk di pemerintahan hingga kematian yang musuhnya Esther itu. Nanti teman-teman bisa cari sendiri kematian musuhnya Esther itu. Jadi kitab Esther ini atau strategi si penulis ini ingin menyampaikan gitu narasi ini, cerita-cerita ini agar pembaca bisa menangkap apa tujuannya. Jadi yang menarik adalah kita bisa lihat bahwa kitab Esther ini bukan semata-mata hanya sekedar kisah sejarah yang ada saat itu, bukan sekedar hanya cerita mitos atau dongeng yang terjadi saat itu, tapi membicarakan tentang Allah menyatakan dirinya melalui narasi, melalui cerita. Kitab Esther juga merupakan kitab yang memperlihatkan bagaimana Allah yang berbeda sebagaimana ia lakukan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Jika misalkan teman-teman mengikuti rangkaian Iktus Edu ini, kami selalu bilang kalau Allah di perjanjian lama di zaman Abraham, Ishak, dan Yakub itu sebagai Allah yang memelihara perjanjian. Ada yang namanya ketika Allah memberikan perjanjian kepada Abraham, ada kalanya Allah memberikan perjanjian kepada Ishak, dan kemudian ada kalanya Allah memberikan perjanjian di Yakub. Tapi untuk kasus kali ini, untuk kasus kitab Esther ini sangat unik gitu. Atau bahkan bisa dibilang juga caranya Tuhan hadir dalam kitab Esther ini itu nggak sama dengan zamannya Saul, Daud, dan Salomo. Kehadiran Tuhan di kitab ini juga rasa-rasa seperti nggak ada yang spektakuler, nggak ada yang menarik. Kalau misalkan dari kitab Keluaran atau kitab Kejadian, kitab-kitab Taurat, kita bisa lihat Allah hadir dalam semak duri yang menyala-nyala ketika menghadap Musa. Itu kan hal yang keren gitu. Terus juga sebagai tiang awan, tiang api, kilat guru, itu merupakan kejadian-kejadian yang menarik gitu yang kita bisa lihat dari kitab nabi-nabi. Tapi di kitab Esther ini penulis sepertinya ingin memfokuskan pada sebuah narasi ceritanya gitu. Dari cerita ini manusia bisa maknai bahwa Tuhan memakai manusia, Tuhan memakai Esther untuk menyatakan dirinya bahwa dia Tuhan yang berdaulat, dia Tuhan yang adil. Nah, jadi kalau misalkan bisa dirangkum dalam satu kesimpulan, spirit mesianik yang ada di kitab Esther ini ada di narasinya, ada kekuatannya di ceritanya, menggambarkan bahwa Allah yang berdaulat dan tidak tertandingi menyangkut keselamatan umatnya. Jadi teman-teman, untuk pelajaran hari ini, kitab Esther ini, kita harus pahami bagaimana Allah menyatakan dirinya, Allah menjadi Allah yang adil secara narasi atau secara cerita gitu. Kita bisa melihat kitab Esther ini mengandung Tuhannya atau tidak bukan dari tulisannya. Seperti yang sudah kita bahas tadi, orang-orang mempermasalahkan, oh kitab ini nggak bisa dikanonin nih. Kenapa? Karena nggak ada Tuhannya. Sementara kitab yang bisa dikanonkan itu kitab yang berbau atau kitab yang istilahnya ada Tuhannya gitu, atau mungkin tulisannya ada Tuhannya. Walaupun kitab Esther ini tidak ada menyinggung nama Tuhan dalam sebuah narasinya, tapi kita bisa lihat bahwa penyertaan Tuhan atau bahwa kedaulatan Tuhan itu bisa terjadi atau bisa terimplikasi melalui Esther. Esther yang menjadi ratu yang adil, Esther menjadi sosok pejuang untuk bangsanya saat itu. Dia menggambarkan bahwa Tuhan juga demikian kepada Esther. Jadi kata kunci yang perlu kita tahu dari kitab Esther ini adalah narasi, perjuangan, dan juga mesianik. Teman-teman bisa mencari di berbagai sumber tentang keunikan kitab Esther ini, dan teman-teman juga bisa mempelajarinya secara dalam agar kita juga tahu apa sih implikasinya kitab Esther ini buat kehidupan kita, atau buat pembelajaran kita ini apa manfaatnya kitab Esther. Sekian teman-teman pembelajaran tentang kitab Esther. Kiranya pembelajaran kali ini bisa menjadi sesuatu yang baru buat teman-teman dan juga bisa mengisi pikiran serta spiritual kita. Oleh sebab itu jangan berhenti untuk kita belajar dan terus saksikan konten Iktus Edu. Thank you teman-teman. Sampai jumpa. God bless you.